Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Iwayan Redana SPD. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG tahun 2021 dengan melaksanakan pembelajaran IPS kelas 9 pada tema perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Mohon saran dan bimbingannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, jadi ya sudah ada Juni, ada Ari, ada Fikram ya sudah ya. Jadi bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semuanya sehat ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Ya. Pak. Baik. Jadi Bapak harapkan kita semua tetap dikelilingi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ya, kita akan melakukan doa bersama dulu. Silakan Putri ya. Bapak tunjuk Putri, silakan Putri. Halo Putri. Hadir, Pak. Ya, silakan Putri. Dibuka dulu kameranya Putri. Kameranya bisa dibuka nggak? Ya, silakan. Ya, silakan Putri. Pandu kita semua dalam doa bersama. Silakan. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Awignam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Anubhadra Ketawiyantu Iswata. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih Putri sudah memandu kita dalam doa bersama. Ya, sebelumnya sebelum kita lanjut, Bapak ingatkan kalian untuk mengisi absen dulu ya. Link absen sudah Bapak kirim melalui WhatsApp group. Silahkan kalian isi link absennya. Ya, kalau sudah Bapak akan melanjutkan pembelajaran kali ini ya. Oke, sebelumnya untuk menambah semangat kita semua, mari kita kumandangkan yel-yel terlebih dahulu ya. Jadi karena ini masih dalam nuansa Hari Kemerdekaan Indonesia ya, yang ke-76. Jadi Bapak akan menyampaikan yel. Nanti kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab selamat pagi ya. Kemudian merdeka, kalian jawab merdeka. Kemudian sekali merdeka, kalian jawab juga kalian jawab tetap merdeka ya. Kemudian NKRI, kalian jawab harga mati. Dan terakhir Spensabra, jaya jaya juara. Seperti itu ya. Agak panjang sedikit memang ya, tapi untuk menambah semangat kita tidak apa-apa ya. Kita coba ya. Selamat pagi, merdeka. 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 Ya, sekali merdeka, tetap merdeka. Tetap merdeka. NKRI, harga mati. Harga mati. Spensabra,
Jaya Jaya juara ya. Jaya juara. Ya, oke, itu tangan kita semua ya untuk menambah semangat kita. Baik. Nah, jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan ya, di dalam grup WhatsApp, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perubahan sosial budaya ya. Untuk itu izinkan Bapak share screen terlebih dahulu ya. Jadi untuk membahas materi sebentar ya. Bagaimana anak? Sudah terlihat ya? Halo. Sudah, Pak. Anak sekalian? Sudah ya? Pak. Oke, baik. Sudah, Nah, Pak. jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, hari ini kita akan membahas materi tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi ya. Untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas subbab yaitu pada perubahan sosial budaya ya. Nah, di mana dalam pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah melalui diskusi kelompok kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari perubahan sosial budaya ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok kalian dapat diharapkan dapat untuk bisa menganalisis faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya ya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya ya. Dan yang terakhir adalah kalian diharapkan mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang perubahan sosial budaya dengan benar ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita lanjutkan kepada cakupan materinya ya, jadi seperti hampir sama dengan tujuan materinya ya. Cakupan materi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah pengertian dari perubahan sosial budaya ya. Kemudian yang kedua adalah faktor penyebab terjadinya sosial budaya. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Tuh. Kemudian untuk teknik penilaian seperti biasa juga, kalian akan dinilai dengan 3 aspek ya. Yang pertama penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Bapak lanjutkan ya pembahasan kita tentang perubahan sosial budaya ya. Nah, ini yang pertama tentu saja dari pengertiannya, apakah yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya ya. Jadi kemudian yang kedua terkait dengan perubahan sosial budaya ya, pada masa pandemi COVID-19 ini ya, apakah pandemi COVID-19 ini dapat menimbulkan perubahan sosial budaya? Terkait dengan pandemi COVID-19 ini, apakah pandemi ini dapat menimbulkan perubahan sosial budaya? Nah, jawabannya itu akan kita bahas dalam pembelajaran ini ya. Kita mulai dari pengertian sosial budaya ya. Jadi Bapak mulai dengan mengutip pengertian sosial budaya menurut para ahli. Yang pertama ada Robert Morrison McIver ya. Ini namanya ya, Robert Morrison McIver itu ya. Menurut McIver, perubahan sosial merupakan perubahan dalam bidang hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan dalam hubungan sosial tersebut. Nah, jadi dalam hal ini McIver menekankan bahwa pengertian perubahan sosial itu terjadi pada hubungan sosial ya, daripada hubungan sosial itu. Kemudian yang kedua
yaitu menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial budaya adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mencakup sistem sosial. Kemudian perubahan sosial yang dimaksud mencakup nilai-nilai dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial itu, ya, pengertian dari perubahan sosial itu adalah perubahan pada lembaga, ya, pada lembaga dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial dalam masyarakat tersebut, ya. Nah, itu menurut Selo Sumarjan. Nah, sehingga dalam pembahasan materi kali ini dapat kita, ya, dengan mengutip atau memetik dari pengertian dari para ahli tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku masyarakat dalam keadaan tertentu ke keadaan yang lain, ya. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi perubahan. Jadi sebagai manusia tentu kita tidak lepas dari yang namanya suatu perubahan, ya. Nah, perubahan, ya. Jadi perubahan itu bisa terjadi dari berbagai macam, ya. Mungkin kalau dari segi fisik misalnya, di manusia pasti mengalami perubahan secara fisik, mulai dari kecil, ya, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan seterusnya. Itu perubahan. Nah, terkait dengan perubahan sosial, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur, ya, atau struktur sosial, ya, sebagai perilaku dari masyarakat, ya, dalam keadaan tertentu menuju ke keadaan yang lain. Jadi ada perubahan struktur, ya, atau unsur, ya, sosial dalam masyarakat, ya, menuju ke arah keadaan yang lain, ya. Nah, sedangkan perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Jadi adanya perubahan pola pikir dalam satu masyarakat itu menyebabkan kemudian terjadinya perubahan budaya, ya. Itu sekilas tentang perubahan sosial budaya, ya. Sampai di sana mungkin ada yang ingin bertanya. Halo, anak kalian, ada yang ingin bertanya nggak? Halo, bisa didengar suara saya, Nana? Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Kalau bisa, kita lanjutkan, ya, kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang, ya, bentuk dari perubahan sosial budaya, ya. Jadi bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya, ya. Jadi bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya itu jika dilihat dari waktunya itu dapat dibagi menjadi dua, ya. Ada yang disebut dengan perubahan yang cepat dan ada perubahan yang lambat. Perubahan yang cepat itu disebut dengan revolusi dan perubahan yang lambat itu disebut dengan evolusi, ya. Jadi contohnya di sini untuk perubahan yang cepat adalah perubahan yang terjadi dalam waktu relatif cepat dan menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Contohnya di sini terjadinya revolusi industri, ya. Kemudian yang kedua, lewat, ya, ada evolusi, ya. Evolusi adalah perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu yang relatif lama dan melalui tahapan-tahapan yang saling mengikuti secara lama. Nah, contohnya di sini adalah evolusi manusia menurut teorinya Darwin, ya. Jadi dari manusia yang berwujud dari awalnya berwujud makhluk sejenis kera menjadi manusia purba, ya, dan akhirnya berkembang sampai
menjadi manusia modern seperti sekarang. Ya, itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu berdasarkan pengaruhnya, ya. Jadi bentuk perubahan berdasarkan pengaruhnya, ada perubahan yang besar dan ada perubahan yang kecil. Perubahan yang besar itu adalah perubahan yang membawa dampak langsung dan berarti bagi masyarakat. Contohnya di sini adalah perubahan lahan, ya, dari lahan yang awalnya adalah lahan pertanian, ya, yang gedungnya di sini masih sedikit, kemudian di sini berubah menjadi tempat industri, ya, itu disebut dengan perubahan yang besar karena akan membawa dampak yang besar bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, ya. Kemudian perubahan kecil ini terjadi tetapi tidak membawa pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contohnya di sini adalah perubahan mode pakaian, ya. Jadi perubahan mode pakaian ini tidak membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat, ya, atau pengaruhnya hanya terjadi pada kelompok masyarakat tertentu, misalnya pada remaja, ya, seperti seusia kalian lah, ya, itu mungkin mode pakaian ini akan berpengaruh, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dari segi perencanaannya, ya. Dari segi perencanaannya, bentuk perubahan itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada perubahan yang direncanakan, ya, dan ada juga perubahan yang tidak direncanakan, ya. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya adalah industrialisasi atau pembangunan industri. Nah, di sini Bapak gambarkan adalah pembangunan jalan tol. Itu merupakan bentuk perubahan yang direncanakan, ya. Kemudian yang kedua, yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar kehendak masyarakat. Contohnya terjadinya pengangguran, kemudian adanya bencana alam yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, ya. Jadi perubahan-perubahan ini tidak direncanakan. Ya, contohnya ya ini ada pengangguran, di sini ada bencana tsunami. Nah, segala macam bencana itu bisa dikategorikan sebagai bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan, ya. Kemudian selanjutnya, ya, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, ya, yaitu tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Tadi kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya itu, ya. Kita selanjutnya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Ya, bertambah dan pengurangnya penduduk merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Karena perubahan penduduk ini akan berpengaruh terhadap aktivitas sosial dari suatu masyarakat, ya. Contohnya di daerah perkotaan, ya, semakin bertambahnya populasi penduduk di daerah perkotaan tentu akan menimbulkan, ya, aktivitas sosial yang berbeda dengan masyarakat yang ada di pedesaan misalnya, ya, yang penduduknya tidak sepadat penduduk di perkotaan, ya. Kemudian adanya penemuan-penemuan baru. Nah, adanya penemuan-penemuan baru ini juga menyebabkan adanya perubahan, ya, ya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Contohnya di sini Bapak gambarkan adalah evolusi atau perubahan handphone, ya, dari masa ke masa, ya, dimulai dari tahun 90-an kalau tidak salah itu mulai ada handphone sampai zaman sekarang. Nah, perubahan sosial apa yang terjadi dengan adanya penemuan ini? Nah, yang pertama, kalau zaman dulu mungkin orang mengenal telepon atau handphone itu hanya bisa digunakan untuk menelpon, ya, menggunakan panggilan suara. Kemudian akhirnya berkembang, bisa juga dipergunakan untuk mengirim pesan singkat dengan menggunakan teks. Kemudian berkembang menjadi bisa mengirimkan gambar, kemudian bisa mengirimkan video, dan selanjutnya sampai sekarang bisa digunakan untuk berkomunikasi secara tatap maya seperti apa yang kita lakukan sekarang, ya. Nah,
itu tentu saja akan berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Ya, kemudian ada konflik. Ya, adanya konflik juga akan menjadi faktor pendorong dari perubahan sosial budaya. Kenapa? Karena adanya konflik ini atau pertentangan ini akan memicu adanya pergerakan-pergerakan sosial, ya, baik itu antar individu, kemudian antar kelompok, maupun ada yang berupa individu dengan kelompok. Ya, nah kemudian terjadinya pemberontakan dan revolusi. Ini juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Ya, kemudian perubahan lingkungan alam. Ini juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya, itu tadi tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya, ya, maaf. Nah, kita lanjutkan lagi, ya. Adanya peperangan, ya. Adanya peperangan juga menyebabkan terjadinya suatu perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Ya, contohnya ya pada zaman dulu perang kemerdekaan Indonesia itu sangat banyak mempengaruhi kehidupan sosial budaya dari masyarakat. Ya, kemudian ada pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Nah, seperti contohnya ya di Bali ini. Jadi Bali merupakan daerah pariwisata. Jadi banyak orang-orang asing yang datang ke Bali. Nah, jadi di Bali ini juga akan mendapat pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Nah, di mana dalam hal ini adalah turis-turis yang datang ke Bali. Nah, ini juga mengakibatkan perubahan sosial budaya yang ada pada masyarakat di Bali. Ya, contohnya mungkin ya dengan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat Bali, ya. Jadi dalam hal berpakaian dan lain sebagainya. Itu adalah faktor penyebab perubahan sosial budaya yang diakibatkan oleh adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Ya, bisa dipahami anak-anak sekalian sampai di sana? Atau ada pertanyaan dulu? Siap, bisa dipahami, Pak. Ya, terima kasih. Pak. Oke, saya cek dulu. Dika sudah bisa bergabung, ya. Halo Dika. Iya Pak, sudah. Ya, sudah bisa, ya. Ya, sudah sehat, ya. Kemarin katanya sakit, ya. Oke, selamat bergabung. Oke, Bapak lanjutkan, ya. Bapak lanjutkan lagi sedikit. Kepada, kalau tadi faktor penyebab, sekarang kita lanjutkan kepada faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya, yang pertama adanya sikap masyarakat yang masih tradisional. Nah, adanya sikap masyarakat yang masih tradisional ini menimbulkan hambatan bagi berkembangnya suatu budaya, ya. Jadi juga menghambat faktor perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Kenapa? Karena masyarakat tersebut tetap memegang teguh ajaran yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Nah, contohnya di sini Bapak sampaikan ini adalah gambar dari dari suku anak dalam, ya. Suku anak dalam ini bertempat tinggal di dalam hutan-hutan yang ada di Provinsi Jambi, ya, Jambi di Pulau Sumatera. Jadi di tengah modernisasi seperti sekarang, suku anak dalam ini tetap mereka tidak mau hidup di perkampungan atau di pedesaan seperti layaknya masyarakat yang lain. Nah, di sini mereka tetap memilih untuk hidup di dalam hutan. Nah, itu yang dimaksud dengan sikap masyarakat yang masih tradisional, ya.
Nah, kemudian yang kedua, adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Nah, di sini hal ini dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa? Karena adanya prasangka ya, atau prasangka atau perasaan buruk terhadap sesuatu hal yang baru. Ya, jadi apa ya istilahnya ya? Ada pikiran negatif lah ya pada hal-hal yang baru, sehingga menghambat terjadinya perubahan sosial budaya ya. Kemudian adat istiadat. Nah, adat istiadat yang saya maksud di sini atau kita maksud di sini adalah adat istiadat yang masih memegang teguh warisan-warisan dari nenek moyang. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi pada yang terjadi dalam suku anak dalam yang terjadi di Pulau Sumatera itu. Jadi mereka tetap menjalankan warisan yang disampaikan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun. Ya, mungkin agak sedikit berbeda dengan adat istiadat yang ada di daerah lain, misalnya di daerah Bali seperti kita. Adat istiadat daerah Bali itu masih terbuka dengan adanya budaya-budaya yang lain. Nah, sehingga hal ini ya merupakan faktor penghambat apabila adat istiadat yang dimaksud itu ya adat istiadat seperti yang terjadi pada suku anak dalam tadi. Ya, paham ya anak-anak ya? Halo, bisa dipahami nak ya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, kalau sudah bisa Pak, ini Bapak lanjutkan lagi sedikit ya. Ada pertanyaan enggak anak-anak dari penjelasan Bapak tadi? Halo, ada pertanyaan enggak? Tidak dari saya, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak, kalau tidak Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Bapak ingin membantu kalian untuk merumuskan suatu masalah ya. Dimana masalah ini akan kalian bahas nanti dalam diskusi kelompok ya. Nah, jadi rumusan masalahnya ya kembali ke awal tadi ya. Ya, jadi di awal tadi saya bertanya kepada kalian, apakah pandemi COVID-19 ini dapat menimbulkan perubahan sosial budaya? Nah, jika bisa, menurut kalian termasuk dalam perubahan sosial budaya yang bagaimana? Dan kemudian kenapa ya pandemi COVID-19 ini dapat menimbulkan perubahan sosial budaya? Ya, nah rumusan masalah ini juga sudah Bapak cantumkan ya dalam LKPD yang Bapak kirim melalui WhatsApp grup. Sudah dilihat anak-anak? Halo. Sudah, Pak. Sudah dilihat Sudah, ya? Pak. Oke. Sudah. Jadi untuk memandu kalian dalam melaksanakan tugas kelompok, jadi tugasnya adalah sesuai dengan rumusan masalah tadi ya. Jadi sudah Bapak sampaikan dalam LKPD. Bisa dilihat anak-anak ya? Bisa, Pak. Nah, Coba. ini dia ya. Jadi ini dia ya. Tugas kalian adalah ini. Ya, diskusikanlah bersama kelompokmu mengenai tadi apakah menurut kalian pandemi COVID-19 dapat menimbulkan perubahan sosial budaya ya. Nah, jika ya, perubahan sosial apa yang terjadi dan faktor-faktor apa penyebabnya. Kemudian jika tidak, jelaskanlah mengapa COVID-19 tidak menimbulkan perubahan sosial budaya. Nah, untuk mengerjakan tugas ini seperti biasa Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi kelompoknya sama seperti yang kemarin. Nah, teknis pelaksanaan diskusi kelompok ini
untuk kelompok 1, kalian silahkan tetap berada di ruang Google Meet ini ya. Apa? Bisa, Pak. Nah, nanti kelompok 2 dan kelompok 3 Bapak sudah siapkan link Google-nya ya. Kalau tidak salah Bapak sudah kirim tadi untuk kelompok 2. Sebentar. Untuk kelompok 1 tetap berada di ruang Google Meet ini ya. Untuk kelompok 1 tetap berada di ruang Google Meet ini. Kelompok 2 silahkan kalian masuk ke ruang Google Meet kelompok 2. Kemudian kelompok 3 silahkan kalian masuk ke dalam ruang Google Meet kelompok 3. Baik, jadi untuk apa namanya? Apakah pandemi COVID-19 ini mengakibatkan adanya perubahan sosial budaya? Itu bisa kalian cari mulai dari bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ya. Dicari di sana. Jadi ada nggak yang gini, yang apa istilahnya itu, yang berpengaruh? Misalnya COVID ini apakah termasuk dalam perubahan yang bagaimana? Apakah dia cepat? Apakah dia lambat? Ya. Kemudian apakah dia berpengaruh secara luas, atau mungkin apakah dia berpengaruh secara skop kecil. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami ya nak ya? Bisa nggak? Halo, kelompok 3 Gustut, bisa dipahami Gustut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, kalau sudah bisa silahkan dilanjut diskusinya ya. Kelompok 1, halo. Halo. Kelompok 1, halo. Halo. Oke. Ada masalah ya? Halo. Pertanyaannya. Halo. Soalnya. Tidak, Pak. Soalnya. Itu tadi sudah dilihat ya di LKPD-nya ya. Jadi apakah Sudah, menurut Pak. kalian? Baik, teman-teman, jadi siapa yang ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok kita? Kamu aja, Rika. Kan kamu bisa, pasti. Iya, Rika aja. Jadi Bapak yakin tidak ada masalah ya, tapi untuk apa namanya? Apakah COVID berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya? Nah, itu bisa kalian cari ya, itu bisa kalian cari di dalam buku paket ya. Baik, apakah ada saran untuk rumusan masalah pada kali ini? Kalau Jika ada tolong disampaikan. saran aku. Saya ada. Kasih hari dulu. Coba Ari. Ya, apakah pandemi COVID-19? Mau nanya nih, tugas yang dikasih sama bapaknya apa soalnya? Soalnya apakah pandemi COVID-19 dapat menimbulkan perubahan sosial budaya? Oh, oke. Sip. Itu dia harap menulis jawabannya ya. Sudah. Ya. Anggi dan Mutianti bisa menambahkan. Kita lanjut sekarang untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Siap, Pak. Siap ya, silahkan. Sudah Baik, siap? Pak. Di sini saya mohon izin. Kebetulan saya di rumah Mangti, jadi saya pinjam device-nya Mangti. Oh ya, oke, nggak apa-apa ya. Baik, ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Iwayan Redana yang mengajar Mapel IPS di kelas 91. Yang saya banggakan dan yang saya cintai teman-teman dari kelas 91. Selamat siang semuanya.
siang. Selamat siang. Ya. Siap. Yang Baik, saya Putudika Mahendra, nomor absen 28. Di sini saya sebagai perwakilan sekaligus ketua dari kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni membahas mengenai pertanyaan, apakah pandemi COVID-19 dapat menimbulkan perubahan sosial budaya? Nah, sebelum kami melanjutkan kepada pertanyaan kami, di sini kami ingin membahas definisi dari perubahan sosial budaya. Nah, menurut kami, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Nah, lanjut pada pertanyaan, apakah pandemi COVID-19 dapat menimbulkan perubahan sosial budaya? Nah, kami di sini menjawab bahwasanya pandemi COVID-19 dapat dan sudah menimbulkan perubahan sosial maupun budaya atau sosial budaya. Yakni, adapun bentuk-bentuk perubahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, perubahan yang dilihat dari segi waktu. Nah, pada perubahan segi waktu, pandemi COVID-19 ini termasuk kepada perubahan secara revolusi, ya, atau perubahan secara cepat. Yang kita ketahui bersama-sama bahwasanya COVID-19 terjadi pada akhir tahun 2019 hingga sekarang, yakni 2021. Nah, adapun perubahan yang terjadi adalah yang pertama dari perubahan sosial pada masyarakat di tahun 2019 sampai sekarang. Pada tahun sebelumnya masyarakat sangat tidak memperhatikan protokol kesehatan. Sementara pada tahun 2019 sampai sekarang, masyarakat sudah sangat meningkatkan protokol kesehatan dari keluar memakai masker, mengenakan face shield, dan setelah berpergian dari luar, mereka sekarang lebih sering mencuci tangannya maupun mandi. Nah, hal itulah merupakan yang kami sebut perubahan secara revolusi di dalam bidang perubahan yang dilihat dari waktunya. Tak hanya itu, mohon maaf, kami lanjutkan. Pada segi sosial, angka kriminal juga berubah dalam segi waktu ini, yang dimana pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pegawai-pegawai yang di PHK dan hal itu menyebabkan angka kriminalitas meningkat. Nah, yang kedua, dilihat dari pengaruhnya. Nah, pandemi COVID-19 ini sangatlah berpengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat, yang dimana kebiasaan lama masyarakat yang kurang memperhatikan protokol kesehatan atau kesehatan sekarang lebih menjadi meningkat, yang dimana masyarakat sekarang lebih sering memperhatikan dan memperketat protokol kesehatannya. Dan hal ini sangatlah berdampak positif. Mengapa? Karena hal ini merupakan tugas yang dilakukan oleh WHO selama bertahun-tahun tidak dapat dilaksanakan. Namun dengan adanya pandemi ini dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam faktor kesehatan. Tak hanya itu, dalam segi sosial lainnya, dalam pembelajaran, para siswa-siswinya juga mulai menerapkan pembelajaran yang secara daring, yang dimana awalnya pembelajaran secara offline atau luring. Hal itu juga berdampak sangat positif bagi para siswa-siswi yang dimana lebih terlatih dalam menggunakan teknologi. Nah, yang ketiga dilihat dari perencanaan. Nah, bentuk perubahan dari perencanaan ini menurut kami dan sudah dipastikan bahwasanya pandemi COVID-19 ini sama sekali tidak direncanakan dan tidak terduga sebelumnya akan ada pandemi seperti ini. Nah, dari bentuk-bentuk perubahan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwasanya faktor utama yang menyebabkan perubahan tersebut adalah ketakutan masyarakat dengan adanya virus COVID-19 ini. Nah, mungkin demikian dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata atau saya ada salah kata yang terucap, saya meminta permohonan maafnya, dan akhir kata saya tutup dengan para masyarakat. Om Santi Santi Santi.
Baik, sudah sangat bagus sekali ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, presentasinya bagus sekali ya. Ya, selamat untuk kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, ada yang ingin menanggapi mungkin? Menanggapi pembahasan dan kesimpulan dari kelompok 1 tadi. Ada enggak? Tidak ada, belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke selanjutnya ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Perwakilannya. Apa Ya. suara saya terdengar? Desita. Oke, bisa. Silakan Desita. Sebentar Pak tampilkan dulu. Kan bisa dimulai. Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya sebagai pembicara dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja yang telah kami diskusikan sedari tadi. Yang dimana rumusan permasalahan adalah apakah pandemi COVID-19 dapat menimbulkan perubahan sosial budaya? Tentu dan sangat bisa. Pandemi COVID-19 dapat membatasi ruang gerak publik. Ruang yang terbatas tentu akan mempengaruhi interaksi sosial. Interaksi sosial yang terhambat akan menimbulkan perubahan sosial budaya. Pandemi COVID-19 perubahan sosial yang mengalaminya sangat besar, mempengaruhi kondisi berbagai sektor atau bidang dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga pandemi COVID-19 juga menimbulkan perubahan sosial cepat atau revolusi. Nah, contoh dari perubahan budaya yang terjadi adalah bisa dulu masyarakat keluar dari rumah tidak menggunakan masker, namun sekarang hampir semuanya memakai masker. Dan perubahan sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 adalah yang dimana terhadap masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sejak adanya pandemi COVID-19, ruang gerak publiknya terbatas dan di mana mereka tidak bisa berinteraksi secara langsung, namun mereka menggunakan aplikasi-aplikasi seperti WA, Zoom atau sebagainya. Oleh karena itu, dampak dari perubahan sosial budaya yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini sangat besar. Sekian dari saya pembicara kesimpulan dari kelompok 2. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Santi Om. Iya, baik. Ya, pertanyaan untuk kelompok 2. Bagus juga presentasinya ya. Jadi sudah. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa yang mau mewakili kelompok 3? Ayo. Tes, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Gustur. Silakan Gustur. Om Swastiastu, perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu apakah pandemi COVID-19 dapat menimbulkan perubahan sosial budaya. Pandemi COVID-19 dapat menimbulkan perubahan sosial budaya berupa perubahan sosial cepat atau sebuah revolusi. Walau durasi peristiwa ini terbilang lambat, tetapi mengakibatkan perubahan secara besar-besaran, seperti penurunan ekonomi, kesehatan, dan pekerjaan. Mengalami perubahan yang pengaruhnya besar dari COVID-19 ini, banyak hal yang berubah dan pengaruh dari virus ini cukup banyak, seperti kita harus dibiasakan untuk hidup bersih dan sehat, serta selalu memakai masker dan hand sanitizer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi Om. Om Santi Om. Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok 3 ya. Jadi mulai dari pengertian dari perubahan sosial budaya tadi sampai kepada kaitan antara COVID-19 dengan pengaruh sosial budaya. Jadi kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 dapat menimbulkan perubahan sosial pada masyarakat, akan tetapi tidak bisa merubah tatanan masyarakat yang sudah ada pada suatu masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, COVID-19 hanya bisa merubah
atau menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, tetapi tidak dapat menyebabkan perubahan budaya. Saat ini ada pertanyaan nggak? Halo, halo anak-anak. Dari saya tidak ada. Tidak. Sama. Sudah paham ya? Tidak ada, Pak. Sudah paham. Sudah. Kalau sudah paham, oke, Bapak lanjutkan dengan memberikan tes kepada kalian. Ya, ya. Sudah kelihatan nggak ya? Jadi soalnya seperti ini. Sambil mengerjakan ya. Ada 10 buah soal ya. Yang bisa kalian kerjakan dengan memilih jawaban yang paling benar ya. Soalnya seperti ini, silahkan kalian pilih ya. Itu untuk saat ini mungkin sudah cukup ya. Nah, nanti kalau pandemi ini sudah berakhir, baru nanti kita akan ya bergerak atau memikirkan hal-hal yang lain ya. Nah, untuk itu karena tadi kita awali dengan doa, nah pertemuan hari ini juga kita tutup dengan doa ya. Silahkan, siapa tadi yang bantu memimpin doa ya? Putri apa Pratiwi ya? Ya silakan. Putri, Pak. Saya Ya. Silakan pandu teman-teman kita untuk mengakhiri pembelajaran dengan ya. Baik, karena pembelajaran sudah usai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Om Dewa Suksema Parama Cintya Yanama Sahat. Om Santi Santi Santi. Ya, oke, terima kasih Putri. Baik anak-anak, karena waktu sudah habis, jadi pembelajaran hari ini Bapak akhiri ya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya ya. Jadi dengan pembahasan yaitu tentang masih tetap dalam tema perubahan sosial dan globalisasi. Nah, kali ini kita sudah membahas tentang perubahan sosial, maka pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang globalisasi ya. Baik, sebagai akhir kata Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. siang, Pak. Yang mau menjawabnya? Diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini, yaitu perubahan sosial yang berpengaruh pada masyarakat itu sendiri, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, seperti yang tidak mampu. Jika kau yakin dan percaya